Shalom, selamat pagi. Sudahkah kita mengasihi orang lain pada hari ini? Sahabat Petra, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan, akan memimpin kita sekalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas kasih setiamu yang telah Tuhan nyatakan kepada kami setiap hari. Hingga pada saat ini, kami dapat bangun pagi dalam keadaan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan semata. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami sungguh merindukan sapaan sabda Tuhan. Oleh karena itu, bersabdalah bagi setiap kami yang merindukan sapaan firman-Mu, sehingga kami kembali disegarkan oleh karenanya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita pada saat ini diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Ayub 38 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini, boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin saat ini para pendengar Radio Petra tidak semua dalam keadaan yang baik. Ada mungkin di antara kita yang merasakan suatu penderitaan yang hebat, merasakan kegagalan, merasakan kekecewaan, dan di titik terendah dalam kehidupan kita bertanya, "Tuhan, mengapa ini semua terjadi padaku? Apa salahku sehingga Tuhan mengizinkan segala hal yang berat ini terjadi kepadaku?" Jemaat yang terkasih, jika pertanyaan itu muncul di dalam benak kita, maka sahabat kita dalam Alkitab juga memberikan pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Ayub, dengan segala hal yang ditimpakan kepadanya, Ayub sampai pada titik di mana ia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepadanya. Ayub bukannya tidak merasa berdosa. Ayub merasa berdosa. Namun dalam dosanya pun Ayub juga sudah merasa bahwa sudah berulang-ulang dia pun memberikan persembahan untuk menghapus dosa-dosanya. Namun, ia masih belum mengerti kenapa semuanya terjadi. Di awal
penulisan kitab Ayub, terjadi sebuah percakapan antara Tuhan dan juga iblis. Tentang bagaimana iblis ingin tahu seberapa kuat iman Ayub kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkannya. Namun, hanya kita sebagai pembaca yang tahu hal tersebut. Ayub sama sekali tidak tahu akan adanya percakapan antara Allah dengan iblis. Sehingga kita jadi memahami mengapa Ayub mempertanyakan segala sesuatu kepada Tuhan. Di akhir kisah pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan, barulah di Ayub 38 Tuhan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan Ayub. Namun ternyata jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Ayub, Tuhan tidak menjawab dengan jawaban yang mungkin diinginkan oleh kita semuanya. Ayub 38 justru menuliskan kepada kita, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tapi jawaban Tuhan justru pertanyaan-pertanyaan. Siapakah yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Siapa yang telah menetapkan ukuran di mana Tuhan telah meletakkan dasar bumi? Ayub sama sekali tidak bisa menjawab apa yang telah Tuhan tanyakan kepada dirinya. Namun, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada Ayub bukan untuk dijawab iya dan tidak, mengerti atau tidak. Tapi justru jawaban Tuhan ingin mencelikkan mata Ayub bahwa manusia itu memiliki pengetahuan yang terbatas tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Segala pengalaman, pengetahuan yang dimiliki oleh Ayub tidak akan pernah sanggup untuk memahami maksud dan tujuan dari pikiran-pikiran Allah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disertakan oleh Tuhan kepada Ayub ingin menunjukkan siapa Ayub dan siapa Tuhan. Ayub bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-11, Tuhan menegaskan kepada Ayub, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Firman Tuhan tersebut juga berbicara kepada kita, bahwa ketika kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan, ketika segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita itu nampaknya terlalu berat untuk kita jalani, maka satu hal, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sedang mengerjakan suatu pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Senantiasa ada hikmat, ada maksud, ada tujuan, mengapa Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dan kita diminta untuk bisa mengerti melalui pemahaman dan pengetahuan kita yang terbatas. Namun, jika kita masih belum bisa memahami, maka jangan salahkan Allah untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun ketahuilah bahwa rancangan-rancangan Tuhan merupakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan hanya ingin supaya kita mendapatkan suatu pelajaran dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Akankah kita tetap setia? Atau kita justru sama seperti apa yang telah Ayub katakan di awal kitab Ayub? Akankah kita hanya menerima segala hal yang baik dari Tuhan? Akankah kita tidak mau menerima hal-hal lain terjadi dalam kehidupan kita? Dan kemudian menghujat Allah
atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan menguatkan kita saat ini bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh misteri, sedang bekerja di dalam diri kita melalui setiap pergumulan kehidupan yang saat ini kita jalani. Dan ketahuilah, sama seperti Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Ayub, begitu pula juga Tuhan tidak meninggalkan kita, bahkan saat kita berada dalam titik terendah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membawa segala pergumulan kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami sungguh tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Melalui firman-Mu saat ini, satu hal yang kami mengerti bahwa kami tidak pernah dapat memahami sepenuhnya apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Engkau. Namun, izinkanlah kami untuk terus bersandar kepadamu, memohon kekuatan daripadamu. Izinkanlah kami untuk terus belajar, supaya kami dapat memahami dengan pengetahuan kami apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup kami. Dan jangan pernah tinggalkan kami sendirian ya Allah, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Dan saat ini, kami hendak memulai hari-hari kami. Sertailah, kuatkanlah, mampukanlah. Tuhan, inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi kita pada saat ini. Kiranya dalam setiap perkara kehidupan kita selalu yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa senantiasa menolong kita. Demikian embun pagi pada saat ini. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani, mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.